Kalau gue sih belum lihat ya itu saksi ahlinya itu apakah ahli beneran apa ahli nujum, gue belum lihat surat-suratnya gitu loh. Karena untuk mengajukan saksi ahli itu kan nggak segampang itu. Harus ada surat kompetensi ya, surat sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensinya di bidangnya itu, di bidang keahliannya. Jadi kalau misalnya dia bilang dia saksi ahli di bidang etik, apakah dia itu selama ini sudah mengikuti kegiatan diklat tentang etik atau berkegiatan langsung dengan permasalahan kode etik profesi advokat gitu. Tapi kalau dia tidak ada itu, ya itu saksi ahli cacat itu. Saksi ahli cacat yang nggak bisa dijadikan acuan keahliannya gitu. Keterangan ahlinya itu bisa cacat formil gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang di Indonesia ini yang mengaku saksi ahli tapi maaf ya, dari segi pendidikan juga nggak mumpuni gitu loh. Yang kedua, kompetensinya nggak ada sama sekali legal standingnya untuk menjadi saksi ahli di persidangan itu. Makanya tadi gue bilang, apakah siapa sih namanya nih, Pak Sugeng ini dia itu udah mendapatkan sertifikasi saksi ahli ya, sebagai saksi ahli dalam lembaga tertentu gitu loh. Nah, apakah kesaksian dia itu di bidangnya, misalnya dia saksi etik, udah berapa lama dia berkecimpung di dunia etik profesi gitu loh. Nah, khususnya advokat. Nah, sudah berapa lama juga dia mengikuti diklat dan sudah berapa banyak sertifikasi diklat advokat tentang kode etik profesi itu yang dia dapat atau dia punya. Kalau itu nggak ada ya, itu cacat hukum, Pak. Karena yang namanya ahli itu, ahli di bidangnya itu harus di atas rata-rata gitu loh, terutama pendidikannya gitu. Dan hampir rata-rata itu saksi ahli itu minimal doktor. Saksi ahli itu setelah dia jadi doktor, dia juga harus ada uji kompetensi, diklat-diklat khusus tentang keahliannya itu. Misalnya dia ahli pidana, jadi dia pernah ngikuti beberapa seminar ahli pidana, diklat khusus tentang pidana, lalu dia punya sertifikat ahli pidana. Dan yang namanya ahli ini harusnya ada pendidikannya, pendidikan ahli namanya. Tapi di Indonesia ini kan masih belum gitu. Padahal sertifikasi keahlian ini juga penting, harusnya ada tuh lembaga. Makanya saya mau mengadakan di Pembasmi ini ya, di Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi, ingin mengadakan diklat ahli, sehingga ketika kita keluarkan sertifikasi ahli, dia memang dianggap betul cakap dalam bidangnya gitu. Karena kalau tidak ada sertifikat ya, kalau tidak ada kompetensinya di bidangnya itu, ini cacat hukum, Pak. Cacat hukum. Jadi untuk berbicara masalah kode etik advokat, nggak semua advokat bisa bicara sebagai ahli, nggak semua. Harus ditunjang dengan pendidikannya. Yang kedua, lamanya dia menjadi advokat. Yang ketiga, dia kompetensi nggak di bidangnya kode etik itu. Apakah sering menyidangkan para advokat? Nah, kalau menurut saya yang lebih tepat untuk menjadi saksi ahli itu adalah badan etik ya, badan etik di lembaga advokat itu gitu. Walaupun advokatnya berbeda dengan Rasman. Karena sangat lucu sekali seorang Sugeng ini datang menawarkan diri atau ditawarkan menjadi saksi ahli, sementara jabatan dia sekjen. Kan lucu. Nah, ini namanya tendensius. Pradi. Nah, sementara Rasman ini kan anggota Pradi Bersatu. Lah dia sekjen di Pradi lainnya. Kan ini sama dengan melecehkan anggota organisasi yang lain gitu loh. Karena dari organisasi tersebut kan mempunyai dewan etik sendiri. Gitu loh. Mempunyai dewan etik sendiri, harusnya yang dipanggil sebagai saksi ahli di permasalahan etik itu adalah dewan etik yang ada di Pradi Bersatu, bukan di Pradinya Otto Hasibuan atau Jennifer Girsang atau siapa. Nggak ada kaitannya. Makanya ketika organisasi lain ingin mencampuri urusan organisasi lain, ini berseberangan. Harusnya berarti
Harusnya dari dewan etiknya, dari dewan etik dong, minimal dewan etik Pradi oke lah. Ya kan? Tetapi kan akan melanggar norma ketika dewan etik Pradi menyoal masalah kode etik profesi dari Pradi Bersatu. Pradi Bersatu Rasman. Iya kan lucu jadinya gitu loh. Jadi sama aja diadu domba ini oleh jaksa penuntut umum antara Pradi si Oto, Pak Oto ya, dengan Pradinya si Licumanan atau Pradinya yang satu lagi nih si Rasman. Gitu loh. Kenapa nggak panggil saksi ahli dari Pradi Bersatu? Kan dia OA juga. Kode etiknya panggil. Dewan etik dari Pradi Bersatu dipanggil untuk berbicara masalah etiknya Rasman. Kan lebih elok gitu. Ketimbang manggil Pradi, sekjen pula gitu loh. Udah sekjen nggak ngerti masalah kode etik, diketawain orang. Gitu. Statementnya tendensius. Ya kenapa saya bilang tendensius? Saya udah baca kemarin. Loh kok bicara masalah kode etik? Rasman itu di persidangan si Hotman Paris sekarang ini, Bang Hotman, bukan sebagai advokat, dia sebagai terdakwa. Apalagi yang mau diurus-urus, gitu loh. Mau menyoal masalah tindakan dia sebagai terdakwa yang teriak-teriak di persidangan, nggak ada kaitannya dengan advokat. Tapi maksudnya kan lebih ke waktu dia preskon sama. Oke, waktu dia preskon, dia beritikat baik kok. Dia beritikat baik kok menyampaikan semuanya. Apa yang dibahasakan oleh dia itulah yang diinginkan oleh Iklim Hakim. Buktinya Iklim Hakim di sampingnya itu tidak membantah apa statementnya Bang Rasman. Kalau Iklim Hakim membantah tidak berkenan, bantah dong di situ juga. Kalau dia diam berarti dia mengamini. Gitu loh. Itu namanya tidak terkena kode etik karena semuanya dituangkan dalam surat kuasa, terlepas tanda tangan kuasanya itu identik atau tidak kata Puslap For Mabes Polri, tapi tetap kuasa itu kan bisa diberikan secara lisan maupun tulisan. Kalau seandainya Iklim Hakim itu pada saat Bang Rasman Arif Nasution menyatakan bla 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 itu dia tidak protes, sama dengan memberikan kuasa lisan dia. Gitu loh. Kekuatan hukumnya sama dengan kuasa tertulis. Di pasal 1338 KUH Perdata tentang kuasa. Gitu loh. Ya itu memberikan poin-poin tentang kuasa, kewenangan, hak dan kewajiban dan lain-lainnya. Gitu. Artinya di sini antara si pemberi kuasa dan penerima kuasa itu ada kaitan hukumnya, kausalitas. Sama-sama dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tidak bisa langsung dihukum mereka karena mereka setelah mendapatkan kuasa. Bang Rasman ini baik lisan maupun tulisan. Kalau Bang Rasman mau dihukum berarti yang di dalam surat kuasa itu dihukum semua. Hukumannya sama dengan Bang Rasman karena Bang Rasman tidak berdiri sendiri. Ya, Bang Rasman itu bertindak sebagai kuasa hukum yang ada di dalam kantor hukum RAN. Gitu loh. Kalau Bang Rasman ingin dipidana, maka RAN-nya ini harus disomasi dulu kantor hukumnya. Bila perlu digugat RAN-nya. Gitu loh. Dilindungi berapa lapis dia? Undang-undang tentang advokat, undang-undang tentang pers nomor 40 tahun 1959, banyak banget pelapisannya tuh. Nggak bisa Bang Rasman itu langsung dipidana, apalagi Bang Rasman nggak pernah di sidang etik. Dan yang lucu lagi bos, ya, Siti Jamelia Lubis memecat Rasman, ya. Siti Jamelia Lubis ini adalah ketua umum katanya, ya, ketua umum hasil Kongres Advokat Indonesia, ketua umumnya. 2 kali kongres yang terpilih katanya Siti Jamelia Lubis, sementara di KAI itu pecah sehingga mengakibatkan Siti Jamelia Lubis tidak terdaftar, patut diduga tidak terdaftar di Ditjen AHU. Artinya ketua umumnya itu ilegal gitu loh. Jadi Siti Jamelia Lubis ini mengeluarkan surat apapun ilegal karena tidak tercatat di Ditjen AHU. KAI versi Siti Jamelia Lubis ini tidak tercatat sama sekali di Ditjen AHU. Makanya dia tidak bisa bertindak portofolio, bertindak mengatasnamakan KAI karena dia sendiri ilegal. Mau mecat Rasman Arif Nasution yang bukan anggotanya. Rasman Arif Nasution ini disumpah di Ambon itu melalui organisasi lain, bukan KAI. Gitu loh. Di dalam surat sumpahnya Rasman Arif Nasution itu tidak ada nama KAI. Yang ada nama PPHKI dan lain-lainnya. Itu menurut informasinya.